Berikutnya saya ingin mengundang Pak Thomas dulu mungkin ya, terkait dengan clearing bank untuk renminbi. Silakan Pak Thomas untuk bisa memberikan responnya. Baik, terima kasih Ibu PGS. Selamat siang rekan-rekan media dan Bapak dan Ibu pemirsa lainnya yang saya hormati. Saya akan menjawab tadi ada pertanyaan dari Mbak Ira dari Infobank mengenai fungsi renminbi clearing bank. Intinya ini adalah suatu kebijakan untuk pendalaman pasar uang dan pasar falas yang tadi juga telah disampaikan oleh Ibu PGS. Kebijakan ini juga untuk mendorong pendalaman tersebut, tapi kebijakan ini juga untuk mendukung stabilitas nilai tukar. Dalam hal ini saya memberikan beberapa data mungkin ya. Bulan Juli per Juli, data yang aktual yang sudah kita terima, demand atau permintaan renminbi di pasar domestik sudah mencapai 38,9 ekuivalen miliar US dollar ya, setara 38,9 miliar US dollar. Mungkin perlu dicatat juga bahwa proyeksi kami secara internal di Bank Indonesia per tahunnya di 40 miliar US dollar. Jadi ini per Juli aja sudah hampir 100%. Kita masih ada sekitar 5 bulan lagi. Jadi permintaan renminbi ini memang sangat besar dan clearing bank ini fungsinya adalah memastikan sebenarnya memastikan kesediaan likuiditas renminbi tersebut, dan mendorong transaksi rupiah renminbi. Jadi kita harapkan bahwa renminbi clearing bank secara operasional akan paling lambat di kuartal keempat tahun ini. PBOC sudah memastikan bahwa clearing bank yang pertama adalah Bank of China, tapi kami juga di Bank Indonesia mendorong suatu bank nasional, dalam hal ini Bank Himbara, saat ini sedang melalui proses administrasi, jadi nanti akan ada 2 clearing bank renminbi di Indonesia. Mungkin Bu PGS, saya juga ingin memakai kesempatan ini untuk menambahkan satu lagi kebijakan dari pasar uang dan pasar falas, yaitu transaksi lindung nilai pasar falas melalui bank mitra atau yang kami namakan Fastra. Fastra ini adalah instrumen hedging di mana kami membuka jalur untuk investor global dapat melakukan transaksi hedging dengan mudah melalui bank di luar negeri yang terhubung langsung dengan bank mitra di pasar domestik yang ditentukan tentunya oleh kami di Bank Indonesia. Pada fase awal, transaksi hedging ini akan didukung oleh portfolio investment rupiah. Instrumen yang didukung saat ini adalah SBN, SRBI, dan SUBI, tapi kedepannya akan terus kita perluas. Skema Fastra diharapkan akan mengakomodasi kebutuhan transaksi hedging dari investor global tersebut, termasuk dalam menghadapi perbedaan zona waktu dan keterbatasan akses langsung ke pasar domestik. Dengan ini, investor dapat terhubung langsung juga dengan instrumen lindung nilai Bank Indonesia, antara lain DNDF dan swap Bank Indonesia. Saya rasa demikian tambahan dari saya, Bu PGS. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Mungkin sedikit saya tambahkan tadi yang clearing bank. Jadi karena tadi disampaikan Pak Thomas bahwa transaksi perdagangan antara kita dengan Tiongkok itu kan makin meningkat, ekspor importnya makin meningkat, apalagi yang menggunakan LCT, local currency transaction. Nah, jadi selama ini kebanyakan mereka kalau butuh renminbi, mereka harus beli dolar dulu. Kemudian dolarnya ditukar lagi dengan renminbi dan bahkan kadang ditukarnya di pasar di offshore di luar negeri. Nah, ini kita mau potong mekanisme seperti itu dengan menambah supply renminbi di domestik. Sehingga
mereka tidak perlu beli dolar dulu, tapi mereka langsung transaksi renminbi. Ini juga akhirnya akan mengurangi tekanan juga terhadap permintaan dolar ke depannya. Ya, jadi itu upaya yang kita lakukan, melakukan diversifikasi dan pengayaan dari jenis-jenis valuta asing yang ada di pasar domestik kita. Baik, makasih Pak Thomas. Berikutnya saya ingin mengundang Ibu Fili. Nah, ini yang lagi happening dengan KKI kita, Bu Fili. Silakan Bu Fili. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.